Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Sahada, NPM 056. Saya ikut di sini akan menjelaskan tentang materi pembagian dan perkalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Sahada, NPM 056. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang perkalian dan pembagian. Sebelumnya, kalian pernah tahu bahwa perkalian itu apa dan bagaimana caranya? Contohnya seperti apa? Baik, jadi perkalian adalah salah satu operasi matematika dasar yang merupakan bentuk penjumlahan berulang. Bentuk penjumlahan berulang ya seperti apa? Dalam bentuk sederhana, perkara dalam bentuk sederhana perkalian berarti menambahkan suatu bilangan sebagai contoh bilangan lainnya. Ya, contohnya 3 dikali 4. Nah, bagaimana kita cara menghitungnya 3 dikali 4 itu? 3 dikali 4 itu sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Jadi 3 tambah 3. Jadi 3-nya itu ditambah 3 tambah 3 ditambah 3 tambah 3 tambah 3 ya. Karena 3 itu dikali 4, jadi 3-nya itu ditambah sebanyak 4 kali. Jadi 3 ditambah 3 itu tambah 3 berapa? Ya. Nah, 6 tambah 3. Nah, ketemulah jawaban 12. Jadi 3 dikali 4 jawabannya adalah 12. Terus selanjutnya ada contoh lagi, 2 dikali 3 karena jawabannya 6. Nah, jadi 2 dikali 3, jadi 2-nya itu ditambah sebanyak 3 kali. Nah, 2 ditambah 2 kan 4, 4 tambah 2 6. Jadi jawabannya adalah 6. Ada lagi 5 dikali 4, 6 jawabannya 20 ya. Nah, jadi 5-nya itu sebanyak 4 kali. 5 ditambah 5-nya itu kita bisa tambahkan sebanyak 4 kali ya. Jadi 5 tambah 5 10 tambah 5 2 tambah 5. Nah, 5 jadi 10 tambah 10 kan 20. Jadi jawabannya 20. Nah, apakah kalian udah paham tentang perkalian tadi? Ada yang ditanyakan atau kurang paham dari kalian? Bisa ditanyakan ya kalau kurang paham. Itu juga ada tugas buat kalian. Gimana sih cara memecahkan perkalian itu? Sebenarnya sangat mudah perkalian itu. Kalau kalian paham, itu mudah. Ya, seperti itu. Nah, sekarang aku akan menjelaskan materi selanjutnya tentang pembagian. Ya, kalian udah tahu gak sih pembagian itu apa? Atau
Atau kalian belum tahu pembagian itu apa? Jadi kalian belum tahu ya pembagian itu. Nah, pembagian itu salah satu operasi matematika dasar yang merupakan kebalikan dari perkalian tadi. Jadi pembagian itu kebalikan dari perkalian. Pembagian berarti membagi satu jumlah menjadi beberapa bagian yang sama besar, seperti itu ya. Contohnya 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 berapa? Kalian tahu nggak 12 dibagi 3 berapa? Nah, 12 dibagi 3 itu apa? Masing-masing bagian ini yang 3 ini bernilai 4. Nah, jadi ini tuh 3 bagian ini tuh di 4 tuh ya. Paham? Paham belum? 12 ini dibagi menjadi 4. Nah, 3 bagian ini berisi 4. Jadi 12 dibagi 3 itu jawabannya 4. Karena masing-masing bagian itu dibagi 12 bagian 12 dibagi menjadi 3 bagiannya. Nah, 3 bagian itu masing-masing punya isinya 4 2 4 orang, seperti itu. Paham belum kalian? Ya, selanjutnya ada contohnya 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 itu seperti apa sih cara mengerjakannya? 20 dibagi 5 itu misalnya seperti satu kelas itu ada 20 murid. Nah, bagaimana pembelajaran pagi hari ini anak-anak? Apakah menyenangkan? Apakah kalian ada pertanyaan tentang materi tadi? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu tutup ya. Kalau ada kurang lebihnya, ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan. Sebelumnya, penjumlahan, definisi penjumlahan adalah menggabungkan dua atau lebih bilangan menjadi suatu bilangan baru.
Oke, baik. Di sini tertera definisi serta contoh untuk penjumlahan. Nah, di sini ada contoh 2 ditambah 3. Untuk hasilnya kita bisa menggunakan jari, hitung dengan mudah yaitu menggunakan jari. Sementara bilangan kanan kiri kita menggunakan kanan kiri 2 ditambah 3. Jadi totalnya di sini bisa dihitung mulai dari kiri 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi total untuk contoh pada penjumlahan ini adalah 5. Untuk selanjutnya ada penjumlahan konkret. Penjumlahan konkret adalah penjumlahan yang menggunakan benda nyata. Nah, kita bisa ambil contoh seperti di papan. Ibu mempunyai 3 stik, sedangkan ayah menghasilkan 2 stik. Jadi pertanyaannya ada berapa total stik semuanya? Di sini kita bisa menggambarkan atau membuat ilustrasi stiknya. Baik, selanjutnya ada pengurangan. Untuk definisi pengurangan adalah mengambil atau mengurangi suatu bilangan. Nah, di sini sudah ada contohnya, yaitu Irfan mempunyai 5 stik, lalu dikasihkan kepada Dimas 2 stik. Pertanyaannya adalah berapa jumlah stik Irfan sekarang? Nah, kita akan lihat di sini. Kita bisa mengambil ilustrasi yaitu berupa stik. Untuk stik Irfan pertama adalah 5. Ini diibaratkan stik. Lalu dikasihkan kepada Dimas 2. Karena yang mudah lagi kita bisa coret pada 2 stik. Untuk total keseluruhan stik Irfan sekarang itu kita bisa melihat kita coret dan hitung 1, 2, 3. Jawabannya adalah 3. Jadi total stik Irfan sekarang adalah 3 setelah diberikan kepada Dimas 2 stik. Bilangan pengurangan yaitu arahnya ke kiri. Untuk penjumlahan tadi arahnya ke kanan. Kita bisa mencontoh yang sebelumnya yaitu di depan mempunyai 2 stik. Jadi untuk dimulai dari sini dikasihkan kepada Dimas 2 stik. Jadi kita melompat bilangan sebanyak 2 kali. Dimulai dari 5 arahnya ke kiri. 1, 2. Kita berhenti di sini. Jadi
saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Margareta, NPM 04. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Alvika Sadar. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Kita ibaratkan yaitu A pangkat N. A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A dan seterusnya. Berapa banyak A yang dikalikan yaitu sebanyak N. A di sini itu disebut dengan bilangan pokok dan N itu disebut pangkat atau eksponen. Yang pertama yaitu perpangkatan pangkat 3 atau disebut juga dengan kubik. Apa itu perpangkatan pangkat 3 atau kubik? Pangkat 3 atau kubik berarti bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Kita ambil contoh yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Jadi nilai 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Dapat kita hitung 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Jadi nilai 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kita ambil contoh lainnya yaitu 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3. Dapat kita hitung 3 kali 3 hasilnya 9. 9 kali 3 hasilnya 27. Jadi 3 pangkat 3 itu nilainya sama dengan 27. Jadi kita mengalikannya itu sebanyak pangkatnya. Kalau di sini kan perpangkatan pangkat 3. Jadi yang dikalikan itu sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perpangkatan pangkat 2 atau bisa disebut juga dengan kuadrat. Apa itu pangkat 2 atau kuadrat? Yaitu pangkat 2 atau kuadrat berarti bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Kita ambil contoh 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2. Kenapa dikalikannya cuma 2 kali? Karena pangkatnya 2. Jadi 2 pangkat 2 itu nilainya sama dengan 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4. Kita ambil contoh lainnya lagi 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 kali 5. Jadi nilai 5 pangkat 2 itu 5 kali 5 hasilnya 25.
adalah bilangan yang jika dipangkatkan 2 hasilnya adalah bilangan tersebut. Kita ambil contoh, akar pangkat 9 adalah 3. Kenapa kok 3? Karena kita ambil dari 3 kali 3 itu hasilnya 9. Jadi akar pangkat dari 9 itu 3, atau bisa juga dengan 3 kali 3 itu sama dengan 3 pangkat 2. Kita ambil contoh lagi, akar pangkat dari 25 itu sama dengan berapa kali berapa yang hasilnya 25? 5. Kenapa kok dapatkan 5? Yaitu dari 5 kali 5. 5 kali 5 hasilnya 25. Jadi akar pangkat dari 25 itu adalah 5. Atau bisa sama saja akar pangkat dari 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. Dan yang selanjutnya yaitu akar pangkat 3 atau akar kubik. Apa itu akar 3 atau akar kubik? Akar 3 atau akar kubik itu sama dengan yang akar pangkat 2 tadi, cuma bedanya yang ini akar pangkat 3. Pengertiannya yaitu kebalikan dari berpangkatan 3. Akar kubik dari suatu bilangan adalah bilangan yang jika dipangkatkan 3 hasilnya adalah bilangan tersebut. Kita ambil contoh yaitu akar kubik dari 27. Cara mencarinya, kita harus mencari berapa kali berapa yang hasilnya 27. Jadi akar 27 itu sama dengan 3. Kenapa kok 3? Karena 3 kali 3 kali 3 itu kita hitung 3 kali 3 hasilnya 9. 9 kali 3